Halo, salam riset. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang progres penelitian kami yang berjudul Fundamental Transformation, Environmental Intelligence AI, and Human Capital Decision Intelligence, HCDI, to Improve Company Performance. Penelitian ini didanai oleh Kemeristek Dikti dengan skema penelitian fundamental yang diketuai oleh Dr. Surya Satria Trihandaru, MSc, NAT, SSI beserta timnya. Latar belakang penelitian. Laboratorium Mikrobiologi Industri Jamu masih menggunakan sistem konvensional dalam pencatatan data lingkungan dan manajemen personel. Pemantauan suhu dan kelembaban, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan analisis, dilakukan secara manual menggunakan hygrotermometer, sementara pencatatan hasil dilakukan secara manual pula. Selain itu, penugasan dan pemantauan kinerja pegawai masih bergantung pada observasi subjektif penyelia, tanpa sistem yang terukur dan objektif. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan melalui dua solusi utama. Pertama, Environment Intelligence akan mengotomatiskan pemantauan suhu dan kelembaban dengan pencatatan digital untuk akurasi dan efisiensi yang lebih baik. Kedua, Human Capital Decision Intelligence akan menerapkan algoritma matematika dalam manajemen tugas pegawai, memungkinkan delegasi pekerjaan secara cepat dan optimal. Novelty penelitian. Pembuatan sistem Environment Intelligence mencakup pengembangan perangkat IoT untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, penyimpanan data, hingga pembuatan model arsitektur LSTM untuk memprediksi suhu dan kelembapan selama 150 menit ke depan. Proses pembuatan model dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk pengolahan data, pelatihan, dan optimasi model untuk memastikan hasil prediksi yang akurat dan mendukung kinerja produk secara optimal. Pembuatan sistem Human Capital Decision Intelligence mengintegrasikan machine learning dengan linear programming dalam riset operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model klasifikasi yang paling optimal dalam menentukan bobot surat tugas. Selanjutnya, sistem riset operasi akan menentukan personel yang tepat untuk mengerjakan tugas berdasarkan kompetensi, beban kerja saat ini, dan kehadiran personel, sehingga memungkinkan delegasi pekerjaan dilakukan dengan cepat dan optimal. Metode penelitian. Secara garis besar, proses pembuatan algoritma Environment Intelligence dan Human Capital Decision Intelligence dapat dijelaskan melalui alur kerja berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Environment Intelligence dan Human Capital Decision Intelligence dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan perusahaan. Sistem Environment Intelligence berhasil menghasilkan perangkat IoT untuk mendeteksi suhu dan kelembaban secara akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perangkat IoT ini mampu secara simultan merekam suhu dan kelembaban di berbagai ruangan secara bersama. Data hasil perekaman suhu dan kelembaban tersebut berhasil digunakan untuk membangun model LSTM dengan tujuan prediksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kombinasi Nadam Optimizer dengan arsitektur Environment Intelligence memberikan kinerja unggul dengan nilai mean square error sebesar 5,84 pangkat 10-5, mean absolute error sebesar 0,005971, dan root mean square error sebesar 0,007645. Hasil algoritma Human Capital Decision Intelligence juga berhasil diimplementasikan. Kami berhasil membangun model mesin learning menggunakan metode ANN, karena berdasarkan percobaan metode ini memberikan hasil paling optimal dalam penanganan data pembagian tugas personel dibanding dengan model yang lain. Model ANN selanjutnya dievaluasi nilai confusion matrix, F1 score, akurasi, true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan metode K-fold yang berguna untuk validitas hasil evaluasi. Selanjutnya, hasil dari Artificial Neural Network berupa model klasifikasi yang paling optimal kami integrasikan dengan algoritma riset operasi berbasis linear programming. Algoritma ini berfungsi untuk menentukan personel yang akan menangani setiap tugas baru yang masuk berdasarkan kapasitas kerja yang sedang berjalan, kehadiran personel, dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing personel. Untuk menguji algoritma ini, disediakan 120 data uji berupa input baru dengan status, menunggu, atau belum ditugaskan. Kami membatasi jumlah maksimal memo yang dapat ditangani oleh setiap analis menjadi 10 memo, dengan bobot setiap memo ditetapkan sebesar 1. Selain itu, kami mengatur fitur indikator sibuk, di mana personel dinyatakan sibuk apabila bobot kerja mencapai nilai 10. Hasil rekomendasi yang diperoleh dari algoritma kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Perbandingan ini ditampilkan dalam bentuk tabel heatmap untuk memvisualisasikan efektivitas dan akurasi dari algoritma yang diusulkan. Seluruh hasil penelitian ini kami publikasikan ke dalam jurnal Q3 Ijain dan publikasi tambahan jurnal Sinta 2 di jurnal JTIIK. Saat ini keduanya sedang tahap review dengan aktivitas terakhir tercatat pada November 2024. Kesimpulan, kondisi lingkungan laboratorium dapat dipantau secara real-time di berbagai lokasi sensor. Algoritma machine learning dan riset operasi dapat diintegrasikan sehingga mampu memberikan keputusan yang paling optimal dalam penugasan ke personel. Sekian presentasi dari kami, atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.